Halo Sobat Kata. Iya. Balik lagi di podcast berawal dari kata. Iya, karena sebuah kisah berawal dari kata. Yeay. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semuanya. Mana suaranya kurang keras tuh belakang. Yeay. Luar biasa. Iya, hari ini kita di tahun baru ya, spesial banget nih Beb Betul ya. banget nih. Ada apa nih Beb hari ini kita? Hari ini ya pasti kita ngomong lagi. Udah nggak magang ya kita ya? Kita udah gak magang kayaknya. Kita masih magang gak nih? Enggak, luar Udah biasa. magang, ya. Udah full time Iya, sekarang. udah full time. Nah hari ini biasanya ya Lem ya, di tahun baru itu apa sih yang lu rasain gitu biasanya di tahun baru Lem? Di tahun baru ada apa ya, harapan baru gitu ya, terus kayak mau pergi kemana atau mau ya, Iya gitu ya. biasanya sih di tahun baru memang kita akan merayakannya dengan pergi-pergi, dengan pesta, dengan party-party sama teman-teman gitu ya dan lain-lain. Tapi pernah gak sih teman-teman kita berpikir bahwa ada satu waktu di mana tahun baru tuh harus dilalui dengan berbeda gitu. Tahun baru, bagaimana kita memulai tahun baru ini dengan sebuah rasa syukur, dengan sebuah reflektif, dengan sebuah perasaan di mana kita mengingat apa yang sudah dilalui sepanjang tahun. Iya, bener banget nih Beb, karena kita hari ini kedatangan apa ya, narasumber yang sangat inspiratif gitu ya Betul Beb ya. banget, inspiratif dan juga berkesan ya kayaknya waktu kita ngobrol tadi pun ya sama waktu kita lagi research tuh berkesan banget buat gue sendiri nih. Nah tanpa lama-lama lagi mari kita mau memperkenalkan narasumber kita ada Kaliana di sini. Bisa dada-dada kok kamera sebelah situ. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Halo semua, selamat tahun Yang baru. lewat juga ya 2020 ya. Betul. Iya, akhirnya lewat juga. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan. Apalagi nih Lem, selain kabar, biasanya kita ngapain sih? Iya, biasanya sekarang kakak lagi sibuk apa nih di rumah? Sibuk apa ya? Kalau misalnya sekarang lagi trennya semua orang pada WFH ya. Kalau saya udah hampir 2 tahun ya WFH gitu. Jadi lebih ke fokus merawat mama saya. Jadi saya adalah caregiver untuk mama saya yang adalah orang dengan demensia. Oh, demensia. Demensia itu apa sih, Kak? Demensia itu apa? Oke, jadi kalau demensia sendiri itu sebenarnya adalah sekumpulan gejala sebenarnya, sekumpulan gejala yang akhirnya mempengaruhi fungsi kognitif kita gitu ya. Jadi mempengaruhi keputusan, mengambil keputusan, perilaku kita gitu. Jadi mungkin orang lebih sering dengernya tuh Alzheimer kali ya, tapi maksudnya apa namanya, banyak kalau kayak dibilang demensia itu kayak payung besarnya gitu. Jadi biasanya nanti ada anak bawaannya, ada demensia Alzheimer, ada demensia vaskular. Nah kalau mama saya itu demensia vaskular karena ada faktor risiko dari riwayat hipertensi sama diabetesnya, dia kena stroke gitu. Jadi kakak tuh tadi yang kayak aku menarik banget tuh ya, hampir 2 tahun sudah WFH, sedangkan kita aja baru 7 bulan WFH udah kayak ngap-ngapan gitu teman-teman. Ya, udah agak semi-semi ya. Itu gimana tuh kak prosesnya selama 2 tahun itu? Kakak apa yang sih kakak rasain gitu sebagai seorang Liana gitu? Sebenarnya nggak juga maunya WFH ini, maksudnya dulu 2 tahun yang lalu lah ya, sebenarnya memutuskan untuk berhenti kerja tuh sementara rencananya. Jadi temporary lah ya, maksudnya nggak for good gitu, karena pada saat itu ngelihat kondisinya mama udah agak nggak bisa ditangani oleh yang biasa ngebantu kita gitu. Jadi kebetulan saya anak pertama dari 3 bersaudara gitu. Jadi adikku yang tengah yang laki-laki itu kerjanya di Medan. Jadi kan nggak mungkin juga yang dia yang disuruh berhenti kerja untuk ngurusin mamahnya gitu kan ya. Jadi sama yang adikku yang paling kecil juga kayaknya nggak tega gitu. Jadi ngambil keputusannya ya udahlah, karena waktu itu pada saat itu aku kerjanya aku ngajar di salah satu sekolah internasional. Jadi pikir paling gampang untuk yang berhenti dulu kerja itu saya gitu ya, maksudnya karena kan kalau guru nanti tahun ajaran berikutnya bisa apply lagi gitu, maksudnya ya buat sementara lah sampai lihat kondisi mama gimana. Ternyata kebablasan gitu ya sampai sekarang seperti itu. Berarti sebelumnya pakai caregiver ya? Dibilang caregiver yang benar-benar bisa ngerawat orang dengan demensia enggak. Jadi itu tetangga sebelah rumah dulu
tante ini yang apa namanya ngerawat aku dari kecil, dari bayi sampai umur 8 tahun gitu, dan memang tinggalnya di sebelah rumah gitu, jadi kita udah kayak keluarga lah ya, percaya. Jadi kita minta tolong dia untuk ngejagain gitu, untuk ngejagain. Jadi caregiver bukan orang yang memang khusus, tapi orang yang dekat rumah gitu sendiri. Karena memang mama juga apa namanya nggak terlalu suka ada orang asing lah ya. Jadi kita pikir kalau dengan adanya orang yang dia biasa kenal, nggak ada resistensi gitu, nggak ada penolakan gitu. Oh, paham. Nih menarik pembahasan. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang Kaliana ini, kita mau kasih teman-teman juga sebuah video singkat dulu, video tentang Kaliana, kesehariannya gimana, dan perkenalan lebih dalam lagi dalam video itu. Yuk sama-sama kita saksikan Sobat Kata. Mama, hei, mama, ayo nih, biar ketemu Joel, Pung. Halo, nama saya Liana Caroline. Jadi sebelum teman-teman semua mengenal kata WFH, saya sudah 2 tahun yang lalu sudah memulai journey saya bekerja dari rumah, memutuskan untuk berhenti bekerja untuk merawat mama saya yang adalah orang dengan demensia. Ibu Marintas, jangan tidur lagi, Mama. Mama saya namanya Ibu Marintan Sihaan, usianya 72 tahun. Dia adalah orang dengan demensia dengan diagnosa demensia vaskular. Sekarang ini Mama di dalam fasenya adalah tengah ke akhir, jadi sudah mau ke late stage karena dia sudah diam, jadi nggak akan meminta makan, tidak akan meminta minum, tidak akan bilang kalau misalnya diapernya basah, tidak akan bilang kalau dia mau buang air besar atau mau buang air kecil. Jadi semuanya sudah 100% caregivernya yang intervensi seperti itu. Dia yang dari mulai dia belum sakit memang menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Dari 2008 dia struggling untuk membesarkan anak-anaknya gitu ya. I'm not consider myself as a hero sih, maksudnya tapi kalau saya pikir bahwa pejuang the real fighter in this house is my mom actually. Jadi ya been through a lot gitu, maksudnya caci maki sama mama. Dia bilang dia mau mati, saya bilang udah mati aja lu, tapi nggak perlu lu yang duluan mati, gara-gara lu gue yang mati duluan. Bayangin, maksudnya seorang anak bisa ngomong kayak begitu tuh udah saking burn outnya gitu. Tapi ya thank God Tuhan masih kasih ininya, belas kasihannya saya bisa bertobat ya. Maksudnya pulang dari itu juga saya langsung, saya nggak tahu mama saya berharap dia respons, cuma ketika habis itu sih pulang saya selalu bilang, Mama, saya tatap matanya, saya bilang saya minta maaf. Mama marah nggak? Dia cuma nggak. Ya mudah-mudahan sih itu bener ya, maksudnya kita kan nggak pernah tahu dia feedbacknya apain, tapi setidaknya punya kesempatan setiap hari minta maaf. Itu sih. Untuk kondisi mama saya udah nggak bisa lagi mendapatkan memori, fresh memory. Yang bisa saya lakukan adalah saya menyimpan memori itu dalam format digital yang nanti saya bisa ingat dan itu akan everlasting. Jadi kapanpun saya mau, saya tinggal membuka memori itu lagi dan saya bisa bareng-bareng lagi sama mama saya.
Ya itu tadi kan kita udah nonton video gitu ya tentang kesehariannya kalian. Nah, emang bener ya Kak, maksudnya mesti jaganya itu sampai 24 jam banget gitu ya? Karena kondisinya sebenarnya untuk demensia sendiri itu ada stagesnya gitu. Jadi mungkin kalau kayak teman-teman di sini yang siapapun yang dengar, kalau misalnya mungkin kalau kayak cancer gitu kan biasa ada stagesnya. Demensia pun juga sama, ada tahapannya gitu. Ada 7 tahap gitu. Maksudnya kalau mau lebih dipersingkat itu dari tahap yang mild sampai yang menengah sampai yang severe ya. Maksudnya memang yang udah late stage gitu. Jadi kondisinya mamah itu karena dia demensianya karena faktor risiko, jadi karena stroke itu, jadi kalau misalnya untuk demensia Alzheimer sendiri, untuk Alzheimer itu penurunan itunya secara gradually, perlahan tapi pasti turun. Cuma kalau untuk demensia vaskular itu kayak menuruni anak tangga. Jadi kalau faktor resikonya terulang kembali, stroke-nya itu bisa jatuh nggak tahu ke anak tangga yang berapa, bisa jadi benar-benar yang paling bawah gitu, the bottom gitu. Jadi atau kalau bisa di maintain faktor risikonya itu supaya bisa stagnan di situ aja. Nah, mamah itu kena serangan stroke lagi yang kedua gitu. Jadi membuat dia tambah kondisinya ya jauh lebih buruk lah gitu. Itu sih. Jadi itu yang nyebabin kakak harus sampai istilahnya berhenti kerja mengurus mama, karena mama bukan hanya sekedar harus diperhatikan dari satunya kan, bahkan ada penyakit lain juga ya. Betul gitu. Jadi udah komplikasi lah ya, maksudnya karena juga dia ada saraf kejepit. Jadi dia kenapa yang bikin juga aku akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri gitu ya, berhenti kerja dulu, karena udah keseringan mama lapor ke kita bahwa dia tuh jatuh dan nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat gitu. Jadi kita beneran jatuh apa enggak gitu, tapi dia selalu mengeluhkan gitu, maksudnya bagian pinggangnya tuh di tempat yang sama sakit terus gitu. Jadi ya kita juga mikirnya juga ngelihat dari laporan dari tante yang rawat mama juga, maksudnya aduh udah nggak bisa dibilangin kata gitu. Jadi kerjaannya cuma mau naik turun ke atas tangga, takutnya kan jatuh gitu, maunya mainin kompor, maunya pokoknya yang berhubungan dengan air, kompor gitu, sabun, mau nyuci. Jadi si tante ini udah kewalahan gitu, dan nggak bisa dibilangin lagi gitu maksudnya. Berarti itu udah. Nah Kak, sebelum itu yang menjadi pertanyaan aku nih, apa sih awal-awal, jadi proses awal kakak tahu mama tuh kena demensia itu gimana tuh? Jadi kan sebelum ke proses itu semua pasti ada awal dulu dong. Mungkin kita ya Lem, kita tahu kejadian apa, kita shock gak sih? Kita misalnya tiba-tiba aku tahu sesuatu, itu kan shock gitu. Itu kakak gimana tuh waktu pertama kali tahu? Ini flashback ke tahun 2008 ya. Jadi 2008 itu mama kan guru, jadi dia pensiun di 2008. Nah, ketika dia pensiun itu berarti kan nggak melakukan kerjaan apa-apa, hanya di rumah aja gitu. Jadi udah mulai tuh menunjukkan kayak nanya berulang, terus nanti dompetnya lupa dia simpen, nggak tahu dia taruh di mana, nanti nuduh saya yang nyuri gitu. Nanti udah dikasih tahu dikasih tahu yang dia tanyain, nanti ditanya lagi gitu. Nah, dulu 2008 itu ya sebenarnya sih udah ada lah ya yang membahas soal demensia Alzheimer, tapi mungkin nggak terlalu se-hype sekarang gitu ya. Jadi pada saat itu dan basically saya nggak cocok sama mama saya gitu, kita udah kayak Tom and Jerry lah ya. Jadi saya lebih dekat sama papa gitu. Jadi sama mama tuh udah pokoknya berantem mulu lah gitu. Jadi dalam pikiran saya cuma waktu itu mama itu tanda kutip rese, demennya cari gara-gara gitu, emang demen aja nyari-nyari gara-gara sama gue gitu. Jadi yang kayak gitu ditanya-tanyain mulu, udah dikasih tahu berkali-kali, nuduh nyuri dompetnya padahal kita nggak nyuri gitu. Jadi itu berlangsung terus sampai 8 tahun gitu. Gitu baru ketika 2016 itu kena serangan stroke, barulah sepertinya udah merasa bahwa ini ada something wrong with her brain gitu ya, ada sesuatu gitu. Akhirnya memang mencari tahu, dan ya ketika 2016 itu kan juga sudah lumayan banyak ya, maksudnya pemaparan soal demensia Alzheimer. Akhirnya ya yang ditakutin ya kejadian memang mama demensia gitu. Wow. Kakak kuat ya? Apa perasaan kakak waktu itu? Kalau dibilang perasaannya dari 2008 sampai 2016 itu banyak kejadian seru sih, maksudnya serunya dalam tanda kutip ya. Maksudnya boleh kita suka yang seru-seru.
Maksudnya dari mulai karena kan maksudnya saya nggak ngerti apa yang dia mau ngomongin. Ketika dia sampaikan ke saya juga nadanya do tinggi gitu. Jadi banyak caci maki gitu, banyak gesekan yang sebenarnya kalau memang dulu itu saya tahu bahwa itu gejala demensia, seharusnya nggak begitu respon saya gitu. Tapi karena nggak tahu gitu ya, dan mungkin ya saya dengan sibuk kegiatan saya, pekerjaan saya gitu ya, maksudnya yang udah pulang ke rumah juga capek, mesti ngadepin mama yang rese tanda kutip itu gitu. Jadi bawaannya udah kayak neraka aja di rumah gitu, saya nggak betah gitu. Mungkin kita dalam segmen satu ini, pertanyaan pertama ini kita agak flashback ya Len. Tapi Kak, kalau misalnya Kakak gimana gitu, kamu bilang aja sama kita. Iya. Nah, aku juga pengen tahu nih Kak, kita pengen tahu. Kakak udah bahas proses awal mama kena demensia tuh gimana. Nah, boleh dong ceritain sedikit sama sobat Kata. Mama yang Kakak kenal dulu sebelum demensia tuh seperti apa sih? Sampai mungkin tadi ada proses Kakak sebelnya sama mama setelah demensia gitu. Apakah memang mama gimana dulu gitu sebelum demensia? Dia sih seorang ibu yang baik ya, maksudnya sebenarnya nggak neko-neko, dia maksudnya nggak anything yang dia kerjakan itu buat anak-anaknya gitu. Apalagi sebenarnya dari 2008 itu dia single fighter gitu. Papaku udah nggak tahu kenapa memutuskan untuk maksudnya nggak bekerja, pada akhirnya mama yang membiayai kami semua gitu ya. Tapi memang dari dulu tuh aku tuh mikirnya bahwa maksudnya dia tuh kayak nggak sayang gitu loh sama karena maksudnya kita mohon maaf ya kalau yang denger ini orang Batak ya, maksudnya yang seperti aku bilang kita 3 bersaudara gitu ya. Adikku yang cowok itu ada laki-laki satu-satunya, which is kalau orang Batak itu laki-laki sangat amat dibutuhkan untuk meneruskan marga gitu ya. Jadi kadang maksudnya merasanya bahwa dia tuh lebih care sama adik-adik gitu ketimbang sama aku. Nggak ngerti kenapa, mungkin kayak misalnya gini, dulu adikku yang cowok gitu ya, dia belum pulang jam 9 malam ya, aku juga belum pulang juga ceritanya, nelpon gitu ya, kirain mau nanyain suruh gua yang pulang gitu. Ini adik kamu belum pulang tuh si Nelson, coba teleponin dulu kemana. Kadang bingung gitu ya, yang anak perempuannya jam 9 malam belum pulang, dia kagak tanyain yang dia ditelepon kita, tapi nanyanya adik yang cowok gitu. Kadang suka gitu ya, maksudnya pikir kayak dulu juga waktu dia belum yang menunjukkan gejala juga sering bilang gitu, sering kayak ini aja, lu mah nggak sayang sama gua gitu. Ya lu mah nggak ini, sayangnya cuma sama adik-adik, gua bilang gitu. Jadi ya memang nggak hubungannya nggak mesra lah ya, nggak kayak ibu dan anak. Mungkin ada yang ibu dan anak yang mother and daughter bond yang bener-bener kayaknya ini banget ya, best friend gitu. I'm way from that gitu. Jadi sebenarnya sosok mama yang Abi tangkap tuh sebenarnya nggak deket gitu ya sama kakak ya dulu. Ya biasa aja sih ya gitu. Terus apa yang bikin kakak tuh akhirnya kayak gue harus jadi caregivernya mama gue gitu. Apa sih yang bikin kan maksudnya kan sebelumnya hubungannya juga sebenarnya kan nggak terlalu baik juga gitu. Tapi kenapa pada akhirnya kakak memutuskan kayaknya gue harus jagain nyokap gue? Itu panjang sih, mungkin karena balik lagi karena anak sulung gitu ya, merasa bahwa beban itu ada di pundak saya gitu ya. Jadi sebenarnya journey caring ini bukannya awal dari mama sih, sebenarnya dari papa dulu gitu. Jadi waktu 2014 atau 2015 lah ya, dia akhirnya kita tahu bahwa dia ada 3 sumbatan besar di jantungnya dia, di pembuluh darah. Jadi pada saat itu juga dia mesti ada tindakan pemasangan ring di jantung gitu ya. Posisi di situ adikku yang laki udah nggak ada di Jakarta, dia kerjanya di Medan. Jadi pada saat itu ngurusin bolak-balik ke rumah sakit gitu ya, itu udah benar-benar energi banget gitu. Apalagi kan masang ring di jantung nggak murah gitu ya. Akhirnya kita pakai karena mama pensiunan, jadi ya kita pakainya kita dulu bilangnya Askes, kalau sekarang kan pakainya BPJS. Itu kan ngurusnya bolak-balik segala macam. Nah di saat itu juga aku akhirnya mutusin berhenti kerja sebenarnya pada saat itu, untuk benar-benar fokus pindah dia rumah sakit, dari rumah sakit 1 ke rumah sakit RSCM gitu ya. Itu take a lot of energy banget di situ gitu ya. Jadi sempat nggak kerja 3 atau 4 bulan lah gitu di situ. Nah itu di situ. Nah waktu itu mama kondisinya masih oke banget, maksudnya masih
masih biasa lah ya, nggak perlu ada yang dikhawatirkan gitu. Tapi ya akhirnya ya Tuhan berkata lain lah ya, 2016 malah dia yang drop gitu. Jadi ya akhirnya ketika mama udah kayak gitu ya ngajak ngobrol adik-adik ya memang pada akhirnya karena bebannya merasanya aku anak pertama harus ngambil tanggung jawab gitu ya, dan memang apa ya kurang lebih sebenarnya semenjak papa kurang berperan sebagai kepala keluarga gitu ya. Jadi saya yang ngambil role itu di rumah sebenarnya. Jadi kayak udah kayak automatically aja merasa obligate harus ngambil itu gitu. Karena memang kan keberadaan anak laki-laki satu-satunya di keluarga nggak ada di rumah gitu, nggak ada di bareng sama kita gitu. Oh maksudnya karena di Medan itu atau gimana? Iya karena dia di Medan gitu. Kalian kuat banget. Nggak juga sih. Iya kayak yang berasa banget di aku tuh, coba aku posisiin diri gitu kayak kalian. Aku nggak suka sama mama ya, tapi aku harus mengurus mama karena sebuah kejadian yang aku merasa aku tanggung jawab gitu. Nah itu kan di situ tadi kakak juga bilang kakak sampai berhenti kerja kan. Nah bagaimana tuh perasaan kakak dan proses kakak lagi bisa ceritain sama sobat kata meninggalkan mimpi kakak lah anggapannya, yang Abi bilang kayak mimpi kakak untuk merawat orang yang pada backgroundnya mungkin kakak kurang deket gitu. Sebenarnya sih waktu pas papa habis pasang ring itu kan, dan puji Tuhan hasilnya baik gitu ya. Pada saat itu aku udah mikirnya bahwa mau coba cari, nggak tahu ya, dari dulu tuh aku selalu merasanya tempatku nggak di sini gitu. Nggak tahu kenapa, pokoknya punya hints aja, punya keyakinan bahwa tempatku nggak di sini gitu, dalam artian nggak di Jakarta gitu, belong somewhere else lah gitu. Maksudnya memang lebih suka cari pengalaman baru, ketemu orang baru gitu, mengerjakan sesuatu yang baru gitu. Jadi kepengennya maksudnya keliling tempat lain lah, explore selain Jakarta gitu ya. Jadi waktu itu memang ketika papa udah kondisinya udah oke, aku udah sempat coba apply kerjaan waktu itu. Jadi kemarin itu waktu pada saat itu targetnya adalah ke Kanada gitu ya. Jadi apa namanya udah coba, udah kirim email, udah ikutin prosesnya, terus ya akhirnya bilang ke mama kan gitu. Pada saat itu mama masih bisa diajak ngobrol gitu ya. Terus aku bilang, "Mama mau ini ya apply kerja ke luar negeri," aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Coba dipikirin dulu deh, papa kan masih gitu." Aku bilang, "Enggak, kan dia udah selesai pasang ringnya, udah oke, nggak ada masalah, tinggal di maintain aja gitu." Terus dia bilang, "Nanti gimana kalau ada apa-apa kan jauh, nanti susah gitu." Nah di situ saya tanda kutip dia ngelarang lah ya. Memang di situ tuh udah mulai pergolakan batin, maksudnya cuma dia kayak dapat dua pilihan kan gitu ya. Mau jadi anak yang durhaka gitu ya, itu kata ya udahlah pokoknya kejar aja mimpi lo, apa yang lo mau gitu ya. Tapi nanti ya penyesalan kalau memang beneran kejadian orang tua nggak ada gitu ya, dan itu kan ibarat kata yang mau dipergi tempatnya jauh gitu, bukannya ke Bandung, bukannya kemana gitu kan ya. Jadi ketika nanti sampai amit-amit gitu nggak bisa ketemu sampai di akhir hayatnya, nyesel nggak gitu. Jadi coba visualize kayak gitu sih. Terus tapi habis itu ada opsi kedua gitu, nggak diterusin tapi juga hate your parents sampai terus gitu, karena lu ngerasa bahwa dia yang ngehalangin untuk lu mau achieve itu gitu. Itu kan dilematik banget ya, maksudnya anak durhaka tapi ada penyesalan di sini, tapi nanti jadi benci sama orang tua gitu. Jadi itu pergolakan banget sih, sampai akhirnya memutuskannya ya udah deh gitu, ya udahlah di Jakarta aja dulu gitu. Ya pada akhirnya memang itu rencana kuasa Tuhan ya, maksudnya kalau memang beneran aku pergi gitu ya. Di 2016 kan mama kena serangan stroke ya gitu, nggak ngerti juga sih, kasihan adikku yang paling kecil yang ada di rumah pastinya gitu. Jadi ya banyak, tapi itu yang membuat juga seiring jalan tuh jadi kayak menimbun bibit-bibit rasa benci kali ya gitu ke mama gitu ya, karena saya banyak satu dan lain hal lah gitu. Dari mulai dulu mundur lagi gitu waktu SMA gitu ya, mau ambil yang ini jurusannya dilarang, dapat yang misalnya saya dapat PMDK yang tinggal masuk aja perguruan tinggi negeri tapi nggak di Jakarta, dilarang gitu, maunya di Jakarta. Jadi kebanyakan dilarangnya gitu, jadi kayak merasa bahwa
yang menghambat masa depan gue tuh lu gitu. Dulu begitu. Wow. Sekarang Kak? Sekarang enggak. Tuhan sudah membalikkan hati saya. Tapi nggak ada prosesnya penyesalan sama prosesnya panjang, tapi prosesnya panjang. Jadi kalau sekarang kakak udah nggak ada penyesalan akan itu semua? Ya enggak, kalau sekarang baru semua yang doa tanda kutip caci maki gitu ya, amarah, makian yang aku utarakan sama Tuhan itu baru bisa aku maksudnya aku bisa kayak telaah tuh sekarang gitu. Baru bisa, oh ini toh maksud Tuhan toh gitu. Jadi udah nggak tanya lagi sekarang Tuhan kenapa, udah nggak tanya gitu lagi. Kalau dulu oh itu selalu apalagi Tuhan gitu. Kayak nggak cukup kurang susah ya hidup dibikin gitu ya, masih mau ditambahin lagi. Kalau dulu kan begitu. Tadi menarik sih tadi Kak sempat bilang membalik gitu ya, kebalik gitu dari yang dulunya begini sekarang begini. Apa sih yang bikin akhirnya tuh momen membaliknya itu? Serebel-rebelnya aku sama, maksudnya aku jauh dari Tuhan lah ya gitu ya, tapi tetap aku tetap kayak di bawah alam sadar kali, bahwa aku tahu bahwa sebenarnya yang aku butuhin tuh Tuhan sebenarnya. Cuma pada saat itu rasa benci, rasa drain, exhausted itu ngalahin semuanya gitu. Tapi tetap aku masih kayak kasih sedikit space untuk Tuhan ngomong gitu, kasih tahu apa sih sebenarnya gitu, maksudnya apa gitu. Jadi journey-nya ya panjang. Jadi nanti marah, nanti nangis ke Tuhan, nanti minta maaf, nanti maki lagi gitu. Jadi ya bolak-balik aja ya. Bener-bener aku sih ngerasa ya kalau misalnya aku yang jadi Tuhan gitu, kalau mohon maaf maksudnya aku jadi Tuhan, aku tuh pasti gamparin orang kayak gitu. Tapi maksudnya entah kenapa maksudnya ya Tuhan amazed aja gitu dengan orang kayak aku gitu. Dia masih mau terima gitu, masih mau kasih jalan keluar, masih mau mendampingi dia di situ, sebenarnya selalu di situ bareng sama aku gitu. Cuma akunya aja yang ngelipir mulu gitu ya. Jadi titik baliknya itu di 2018 kalau nggak salah, itu ulang tahunku yang keberapa aku lupa ya. Jadi kalau ulang tahun tuh aku suka ada ritual untuk traveling sendirian, jadi harus pergi sendirian gitu ya. Jadi pada saat itu ketika lagi kondisinya juga aku udah mau di situ, udah mau decide bahwa mama mau aku taruh di panti gitu ya, berdua sekalian sama papaku, jadi biar di situ nggak nyusahin aku gitu ya. Adik-adik udah nangis gitu ya, bilang pikirin dulu deh, tapi aku orangnya keras, sekali bilang udah nggak ada yang bisa lawan deh, mau siapapun aku nggak akan dengerin gitu. Jadi karena maksudnya yang ngurusin kan aku gitu, bebannya di aku gitu, aku yang tahu rasa aku nggak kuat gitu, bisa gila gitu, udah setengah gila gitu ngurusin yang kayak begini gitu. Jadi waktu itu udah siap tuh, udah survei, udah segala macam ya. Habis itu pergi ke Bali waktu itu. Jadi pas lagi di satu bukit gitu ya, sambil ngayuh sepeda gitu, terus naik ke atas gitu ya, sambil nangis sama Tuhan karena sepi kan ya. Jadi bisa bebas gitu. Nangis, ini pokoknya bilang Tuhan pokoknya mesti ngomong, terserah deh mau caranya gimana, pokoknya ngomong supaya once gue pulang ke rumah I know what to do gitu. Maksudnya jangan sampai udah ini terus nggak tahu mau ngapain gitu ya. Pada akhirnya ya pada saat itu ya amazingly, walaupun bukan yang kayak gimana gitu ya, cuma pas lagi sampai di atas bukit ngeliat ke atas gitu, ke langit gitu ya, terus cuma kayak denger aja gitu, dan itu dengernya jelas ya gitu, maksudnya bener-bener jelas gitu. Liana, ini cuma buat sementara, urus aja dulu, nanti kalau udah selesai kamu bisa pergi. Langsung di situ kenceng nangis tambah maksudnya padahal dulu sebenarnya kata-kata itu sering diomongin orang, sahabat, inner circle gitu ya, pasti mereka udah sering ngomong itu, kata-kata yang sering sebenarnya dibilang. Udah urus aja dulu, maksudnya oke, keluarga juga ya, upahmu besar di surga dulu. Jujur ya, kalau ada orang gitu ngomong sama aku, rasa pengen aku tabuk beneran rasanya. You have to be on my shoes buat ngomong kayak begitu gitu. Maksudnya I don't need those words sebenarnya. Lu nggak usah kasih tahu, gue juga udah tahu gitu. Nggak helping, you are not helping me gitu dengan ngomong begitu. Dulu begitu, tapi maksudnya
nggak tahu, padahal kata-katanya sebenarnya sama aja kan gitu. Tapi ketika emang Tuhan yang ngomong bisa beda banget, bisa langsung bek begitu, langsung itu kayak ada slideshow ya. Kayak jelas gitu apa yang udah mamaku lakukan buat keluarga gitu. Langsung rasanya aduh mau pinjam pintu Doraemon, pulang ke rumah minta ampun sama mama gitu. Ya itu sih titik baliknya. Tapi bukannya berarti ketika habis itu masalah jadi berkurang, enggak ya, tambah banyak iya gitu. Cuma cara pandangnya, perspektifnya jadi beda gitu. Dan it's everyday learning sih. Gitu. Are you okay? Dari video yang kita udah nonton juga Lem yang tadi, aku ingat banget ada yang kakak bilang kalau bisa sekarang ada setiap hari waktu untuk minta maaf sama mama. Nah itu bagaimana kakak bisa sampai ke titik dari kakak merasa benci sama mama, kayak mama menghambat mimpiku, sampai Tuhan membalikan itu semua, sampai akhirnya kakak bisa melembutkan hati dan kalau bisa setiap hari aku minta maaf sama mama. Ya itu sih, maksudnya balik lagi karena apa ya, udah satu momen di bukit itu udah merubah semuanya sih gitu. Maksudnya bukan berarti ketika pada kenyataannya kita pulang ke rumah gitu kan dengan kondisi mama, apalagi kayak kalau sekarang sih lebih ke berat secara effort tenaga ya, karena kan dia sudah tirah baring, jadi ketika ngangkat dia gitu, terus ketika kalau lagi dia BAB mesti mohon maaf maksudnya kayak ngelapin, bahkan megang gitu yang aku orangnya jijian sebenarnya gitu, tapi maksudnya ya cuma ngingetnya bahwa dulu juga dia begitu sih, waktu gue masih kecil kan juga dilapin ya BAB-nya gitu ya. Sekarang ya memang ya giving back aja gitu, jadi ya toh juga ya bener nggak, toh juga nggak lama gitu, kalaupun lama ya kan sekarang udah terserah Tuhan nih, suka-sukanya Tuhan, mau lama terserah, mau cepet terserah gitu kan, Tuhan yang tahu batas kemampuanku di mana gitu. Tapi memang ya jadinya ya gitu, kalau tiap kali lihat mama selalu minta maaf, walaupun dianya nggak ada ekspresi sih gitu, maksudnya cuma kadang matanya pun kosong sih, maksudnya kayak seakan-akan dia nggak kenal gitu, tapi sorry. Cuma kan sama kalau kayak orang di ICU katanya dibisikin aja dia masih dengar. Aku nggak tahu Tuhan yang punya kendali untuk neuronnya dia gitu, yang di otak Tuhan yang punya kuasa, pasti dia dengar setidaknya. Tapi ketika dia lagi oke banget, aku nggak bisa mengucap minta maaf gitu ya. Dan it's not a habit di keluargaku yang bilang I love you mom, itu jauh banget, kita nggak pernah bilang gitu. Jadi tapi sekarang bisa bilang Uwi sayang mama, Uwi minta maaf ya. Dengan dia cuma lihat aja aku udah seneng gitu, dengan dia cuma bisa lihat gitu, maksudnya fokus ngelihat gitu, nggak yang kosong aja, itu udah seneng banget. Jadi ya cuma ngargain aja sih, maksudnya untungnya Tuhan masih kasih kesempatan untuk memperbaiki, walaupun aku nggak tahu tuh itu bisa memperbaiki apa enggak sebenarnya, karena terlalu banyak gitu kata-kata yang aku ucapin ke mamaku nggak pantas. Maksudnya dia nggak abusive ya, maksudnya ketika dia lagi sakit-sakit itu tuh dia malah kepengennya mau mati aja katanya gitu, tapi akunya udah kesel gitu ya. Nggak perlu lu yang mati duluan, gue yang mati gara-gara lu. Itu yang aku ngomongin. Dan literally lu gue ya. Maksudnya nggak usah lu minta mati, gue yang duluan yang mati gara-gara lu. Jadi itu udah kata-kata yang maksudnya lebih dari luar biasa ke seorang ibu yang melahirkannya. Tapi ya itu kondisinya karena nggak tahan gitu. Terlalu sumpah gitu rasanya pada saat itu ya. Kalau sekarang sih udah beda juga, karena mama juga udah nggak lebih ke mute ya, udah late stage, jadi yang udah nggak komunikasinya tuh hampir nol lah ya, maksudnya nggak terlalu ada komunikasi, jadi ya malah jadi
kasihan sih ngelihatnya gitu. Seperti itu virtual hug. virtual hug. Kakak kuat banget, kakak udah gimana, kakak udah jauh banget, udah kakak hebat. Boleh diminum dulu aja. Oh iya, gitu. minum. Minum dulu. Kalau Jadi minum lucu jadi nih jadinya nih kalau minum nanti kita promosi. tapi nggak apa-apa, emang haus sih. Iya, silakan, emang harus silakan, minum silakan, dulu. minum. Minum dulu kak. Punya gue udah habis. Wow. Oh iya, perlu tambah lagi kayaknya. Nggak, emang gue juga nggak bayangin sih kalau kita nggak bakal bisa taruh berdiri di sepatu orang kayaknya ya. Ya. Maksudnya Nggak bakal fit sepenuhnya Iya. gitu ya. But oke. Mau tertarik sih kak sebenarnya aku. Maksudnya dengan apa sih yang kakak lakukan gitu sehari-hari sebagai caregiver. Tadi mungkin kan udah sebagian udah dikasih tahu gitu ya, misalnya kayak tadi misalnya harus bantuin ketika lagi BAB gitu. Sebenarnya apa sih yang sehari-hari sebagai caregiver tuh harus kayak gimana sih kak? Dengan kondisi mamah yang sudah bedridden ya, tirah baring, karena kan beda-beda ya struggle-nya caregiver ini tergantung di stage mana si ODD-nya, orang dengan demensianya. Jadi kalau ke kondisi mama sekarang ya berarti sehari-hari pagi bangun gitu ya, karena mama juga sekarang ada luka dekubitus gitu ya, jadi tambah lebih effort lagi buat kita mesti per 2 jam sekali miring kanan miring kiri mama gitu ya, supaya lukanya nggak tambah parah gitu. Jadi pagi-pagi bangun tuh biasanya ngecek diapernya gitu ya. Jadi pastiin kalau misalnya memang basah ya diganti gitu ya, sambil berberes, siapin buburnya dia gitu. Jadi karena sekarang udah agak susah untuk makan, jadi kita pakainya bubur. Jadi bikin bubur, nanti siapin buahnya dia. Biasa aku kasihnya alpukat gitu. Jadi multitasking tuh, berbagi tugas sama adik juga gitu. Jadi maksudnya juga ada papa kan yang perlu dijaga lah ya, walaupun sebenarnya masih bisa mandiri tapi tetap harus dilihat-lihat karena dia ada faktor resiko, kita nggak mau juga, karena papa juga udah mulai menunjukkan gejala tapi awal banget ya. Luckily karena udah pengalaman sama mama, kita udah aware, jadi kita udah kita nggak mau lagi mengalami hal yang sama 2 kali gitu ya. Jadi juga kita mesti maintain gitu, yang ini di maintain supaya nggak turun, yang ini juga ya dijaga juga karena mama juga perlu penjagaan juga kan gitu. Jadi kayak gitu, bikin buburnya, siapin susunya, siapin buahnya gitu. Jadi habis itu ya bawa ke kamar mandi untuk mandi gitu ya. Ya yang seperti itu. Nanti kalau dia udah beres, tensi dia gitu, cek darahnya gitu, karena ada gula jadi ya dicek terus gitu. Terus ya berjemur kalau lagi kondisinya kondusif gitu ya, karena rumahku kan gang, kadang suka banyak ibu-ibu ngobrol gitu ya, kalau terlalu rame juga nggak berani gitu ya. Tapi kalau lagi oke situasinya, berjemur gitu. Jadi nanti ya kasih makan ya kayak gitu sih, sampai nanti akhirnya kira-kira jam 2:30 itu kita udah tidurin dia gitu. Nanti dicek diapernya basah apa enggak gitu. Ya, mau nanya sih kak gitu, kalau sekarang gitu, how do you feel gitu, apa perasaan kakak sekarang gitu sebagai seorang caregiver gitu, apa yang kakak rasain? Sebenarnya sih ini juga buat info juga ke teman-teman semua yang dengerin ya, maksudnya titik untuk setiap caregiver bisa menemukan kedamaiannya juga salah satunya sebenarnya dengan kondisi orang dengan demensianya gitu. Ketika kalau memang orang dengan demensianya udah slow moving down gitu ya, memang dia lebih mute kan, lebih diam. Jadi tanda kutip kayak friksi cacian makan itu pasti udah berkurang banyak lah gitu karena ODD-nya juga udah cooling down gitu ya, maksudnya udah lebih ke mute. Nah kalau kayak saya apa yang saya rasain, pokoknya kalau saya cuma nggak terlalu banyak mau mikir tentang lusa, tahun depan, minggu depan gitu ya, just live day by day aja. Hari ini selesai udah gitu. Jadi kayak di Bible aja, kesusahan hari ini ya udah cukup hari ini, besok ada lagi susahnya lagi gitu ya, udah gitu satu hari demi satu hari gitu. Nanti kalau pagi bangun, makasih Tuhan masih bangun gitu ya,
hari ini ada apa lagi ya gitu. Nanti abis itu ya udah besok lagi bangun gitu. Jadi ya nggak terlalu membuat banyak ekspektasi gitu loh, karena ya dijalanin aja yang ada sekarang gitu. Menjalani Iya. live the present ya, kalau itu moto gue loh. Iya, live the present sih ya Beb ya. Bener-bener. Jadi ya maksudnya percuma juga kan, maksudnya mikirin yang jauh-jauh juga nanti akhirnya kalau itu nolong gue sih nggak apa-apa, tapi kan nanti ujung-ujungnya nggak nolong buat apa gitu. Kalau emang nggak terlalu banyak manfaatnya buat apa, ya udah satu hari demi satu hari aja dijalanin. Gitu. Kita udah bicarain panjang lebar proses Kaliana. Gimana kalau kita sekarang ngomongin yang present sekarang bukan hadiah ya, itu present. Kakak coba ingat-ingat, ada nggak di beberapa waktu ini atau di dekat-dekat ini masa-masa bahagia bersama mama, keluarga, papa, yang kayak menurut kakak itu bikin kakak bersyukur banget, bikin kakak bahagia banget? Masa-masa bahagia ya, halo. Dalam waktu dekat ini gitu, mungkin tuh bisa dari bersyukur gitu misalnya. Seperti aku bilang sih, maksudnya mama kan nggak terlalu banyak komunikasi ya. Ketika kalau pagi hari aja aku bangunin dia, terus aku bilang, "Ma, udah pagi, selamat pagi, makasih ya udah bangun." Itu kalau dia ketawa ya, maksudnya senyum, bukan ketawa yang hahaha gitu ya, tapi maksudnya dia senyum gitu ya, kayak senyum gitu, seneng gitu. Jadi walaupun dia juga nggak ngomong gitu. Mungkin buat sebagian orang itu is a piece of cake ya, maksudnya hal yang sepele, tapi buat gue itu bener-bener luar biasa, karena mama bisa senyum gitu, berarti it means dia kenalin gue gitu. Jadi itu aja udah bikin bahagia sih gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya lagi capek gitu ya ngadepin mama, maksudnya dengan ngurus, apalagi kan ngurus luka dekubitus juga bener-bener ekstra tenaga lagi gitu. Kadang kalau udah mulai agak sedikit kesel gitu ya, nada suaranya agak tinggi-tinggi sedikit ke mama gitu ya, biasa kadang papa bisa berespon gitu, yang sabar, mamanya kan sakit gitu. Itu jarang-jarang. Papaku tuh model orangnya yang nggak mau banyak ngomong, diem gitu, kebanyakan diem mulu. Tapi giliran kalau dia ada berespon begitu tuh seneng, berarti it means dia aware gitu dengan keadaan sekitar gitu. Itu juga bikin seneng sih gitu. Ya hal yang simple sih, kadang mungkin buat orang kok kayaknya sepele banget ya, justru aku tuh badernya yang small thing sebenarnya, yang mungkin nggak kelihatan mata orang yang itu, tapi aku bisa ngerasa gitu. Untuk sebagian orang memang di situasi tertentu hal-hal kecil itu jauh lebih buat kita bahagia ya. Ya mungkin karena orang tuanya kalian gitu ya dalam kondisi yang memang kondisi yang oke gitu ya, jadi itu nggak sesuatu hal yang gimana banget. Tapi buat kalau kayak dalam posisi aku yang orang tua sakit gitu ya, itu berharga banget gitu. Mana suaranya? Orang belakang kamu. Nikmati hal-hal sederhana. Berbahagialah. Ya. Mungkin ini kali ya ke pesan-kesan ya. Kalau misalnya ada nggak sih pesan-pesan gitu terakhir gitu buat kita semua, buat pendengar, buat terutama juga buat sobat yang caregiver, sobat kata gitu ya, buat orang-orang yang dengan orang yang caregiver demensia juga gitu. Apa yang kakak mau sampaikan? Satu ya, buat siapapun yang di luar sana yang strugglingnya sama saya gitu ya, saya selalu pakai prinsipnya ini. Kayak kalau lagi naik pesawat kan selalu dibilangin ya, maksudnya kalau misalnya sebelum menolong orang lain, tolong dulu diri lu sendiri gitu. Maksudnya itu yang aku pakai sih. Maksudnya gini loh, gimana kita mau nolong orang lain, bahagiain orang lain, kalau kita sendiri nggak nolong diri sendiri, nggak juga bahagia gitu. Karena it seems very impossible gitu. Jadi you have to be content of yourself gitu ya, bahagia dulu. Udah bener-bener self content ya, you bisa bantuin orang gitu. Dan nggak apa-apa kok untuk bilang udah nggak kuat gitu loh, jadi ngomong gitu, tapi cari orang yang tepat gitu. Maksudnya kadang kan kalau bukan orang yang tepat bisa malah menjerumuskan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman caregiver di luar sana punya inner circle yang memang support sistemnya yang baik gitu ya, yang memang bisa menolong gitu ya, yang Tuhan kirim gitu ya.
dan ya memang harus ya itu memang harus bilang kalau memang nggak baik-baik aja bilang gitu, karena kita nggak bisa ngarepin orang bisa nebak gesturnya kita, yang nggak bisa juga gitu. Kalau emang nggak kuat bilang gitu. Kalau misalnya kalian kakak beradik diomongin gitu ya, jadi jangan sampai malah udah ngurusin orang tuanya yang orang dengan demensia, kaliannya sendiri punya konflik lagi gitu. Jadi mesti waras juga anak-anaknya supaya bisa bagaimana planning buat orang tuanya ke depan gitu. Jadi itu sih, jadi dan selalu ingetin ke diri sendiri. Ini satu moto yang disampaikan sama teman kerjaku dulu gitu. Jadi dia juga sama, dia punya mama sakit gitu ya, tapi memang nggak demensia, tapi sakit bolak-balik rumah sakit mulu gitu ya. Jadi kita berdua tuh sama-sama ngadepin hal yang sama gitu loh ya. Dia cuma ngomong gini ke aku, maksudnya, Diana nggak usah khawatir, this too shall pass kok gitu. Jadi itu aja sih diingetin. Jadi kalau udah yang kayaknya sumpek banget gitu ya, ya tinggal bilang aja ke diri sendiri, this too shall pass. Nggak selamanya badai itu terus-terusan, pasti nanti juga ada yang bahagia, tapi ya nggak tahu kapan ya, balik lagi terserah Tuhan sih ya gitu. Dan selalu berikan space sedikit aja, kalaupun nggak bisa banyak, kasih space ke Tuhan, kasih space sedikit aja untuk supaya Tuhan bisa ngobrol, maksudnya kasih tahu ke kalian apa yang mesti dilakukan. Jadi ada space di situ untuk supaya Tuhan bisa bekerja bisa dari tangan orang lain, bisa dari Alkitab yang kita baca, bisa dari renungan, bisa dari pujian gitu, dari manapun. Tetap kasih space itu. Semarah-marahnya kita, sebenci-bencinya kita sama keadaan, kasih space untuk Tuhan bisa ngomong sih. Itu sih. Banyak banget pesannya. Thank you Kak. Sama-sama. Thank you banget kalian. Terima kasih pesan-pesan untuk sobat-sobat kata di luar sana. Nah, sebelum kita mengakhiri, aku juga sebenarnya ada sedikit yang penasaran nih Kak. Gak tau, mungkin ini pertanyaan terakhir atau nanti ya. Boleh. Kalau misalnya Kakak dikasih kesempatan sama Tuhan, sebuah mukjizat di mana Mama bisa mengerti atau bisa mendengar sebuah yang Kakak ngomong gitu, kayak pesan yang mau Kakak kasih. Kakak tuh pengen ngomong apa sih sama Mama? Mama benar-benar bisa paham, benar-benar bisa ingat sebelum akhirnya Mama berpulang gitu sama Tuhan. Wow, it's a tough question ya. Apa ya? Cuma ini aja sih. 2018 itu ketika aku pulang ke rumah, antara nggak tahu, Mama beneran ketika aku minta maaf, aku nangis, dia cuma bilangnya, aku tanya, Mama marah enggak gitu, tapi ya enggaknya datar ya, nggak tahu benar enggak dia ngerti apa enggak gitu ya. Tapi kalau itu bisa Tuhan kasih keajaiban ya, paling mau minta maaf properly gitu ya ke dia, dan bilang bahwa Win beneran sayang sama Mama gitu, dan bener-bener minta maaf for the bad things that I did, yang omongan yang jahat yang aku sampaikan ke dia itu sih. Jadi dapat afirmasi betul-betul bahwa dia ya gitu, maafin. Itu sih kalau Tuhan kasih. Sebenarnya itu juga yang aku selalu minta sama Tuhan sih. Setidaknya sebelum ajal menjemput dia, at least kasih sedikit aja, entah sekian second gitu ya, untuk aku tahu bahwa Mama tuh bener-bener gitu sebelum dia pergi. Itu sih. Warm heart. I think what you did gitu dengan Mama gitu, itu sangat baik sih, dan gue cukup yakin at least kalau nggak semua kesalahan lo dimaafin, maksudnya kesalahan-kesalahan lu juga pasti akan dimaafin gitu sih Kak, menurut gue gitu. Amin. So many things yang jahat sih, jangan ditiru yang jahat. That's okay. Justru kita belajar dari kisah Kakak. Betul. Thank you ya Kak. Yuk sama-sama. Udah mau sharing. Ya, sebelum kita mungkin akan tutup gitu ya Beb ya, kita mau, ini tadi kan kita minum gitu ya. Mohon maaf nih, belum sempat diomongin ya, ini kita minum apa sih Beb dari tadi ya? Aduh, kita minum apa nih, seperti yang teman-teman bisa baca juga, kebaca nggak sih? Ya udah lah ya. Dikasih tunjuk di bawah sini. Delicious nih. Iya, delicious ya. Pasti kalau misalnya anak-anak gereja Kristus ya pada tahu lah ya, anak remajanya ini kayak FYI, ini punya salah satu teman kita, Cisindi dan Konoven. Delicious nih. IG-nya itu ada d.licious.
mungkin delicious tapi di ala-ala anak remaja kali ini ya. Nah, kalau ini juga bukan bisa beli di IG aja, tapi bisa beli di GKK Mart. Iya, di GKK Mart. Caranya gimana? Caranya tinggal masuk ke apps-nya GKK, terus kemudian boleh masuk ke menu magazine ya, Beb ya. Betul banget. Magazine, terus di sana ada Care Mart ya gitu. Terus ya udah silakan dipilih aja tuh Delicious. Atau ada mau lihat-lihat yang lain juga boleh. Iya boleh banget, banyak banget. Atau kalau misalnya biasa anak IG banget nih, kita anak IG banget, buka IG yang tadi Abi bilang d.licious. Di situ juga ada keterangan harga, keterangan rasa. Ada rasa apa aja nih? Mango, jambu, sirsak, orange. Kakak minum rasa apa kak? Mango. Mango. Nah, enak kakak? Enggak manis sih, enak. Nggak Oh, manis. iya. Enggak manis aku suka sih. Mantap. Nah, ya mantap nih Delicious. Beneran nih ya Delicious Fresh beneran. juice gitu ya. Nah, kalau kakaknya sih 15.000 sih satunya kalau nggak salah ya. Iya, Bener nggak sih Pala 15.000? Iya masih ngutang teman-teman. Maaf nih. Oh 12,5. kalau salah tinggal ditulis dilihat di bawah Iya, ya. lihat di bawah ya. Pokoknya untuk informasi lebih banyak di IG, di GKK Mart, banyak banget tuh. Iya. Nah, Sebelum kita tutup apa Beb biasa? sebelum kita tutup tentu aja dong kita mau ngingetin Sobat Kata untuk selalu nonton podcast kita karena sekarang kita udah nggak magang. Iya, dia ada di setiap bulan ya. Di setiap bulan Betul banget setiap bulan. di minggu pertama. Jam 9 jam 19 atau jam 7 malam di YouTube-nya GKK. Ya. Atau kita juga bisa follow apa? IG-nya Oh ya. ya, kita juga bisa follow IG-nya di Berawal Dari Kata. Bisa lihat di bawah juga katanya. Asik. Bener banget nih. Terima kasih untuk semua kru. Waduh, Iya. tambahan nih nggak ada di script. Untuk semua kru yang bertugas di sini untuk Terima kalian. kasih loh. Ya, terima kasih untuk Delicious ya. Terima kasih juga untuk Kakak Liana. Yeay. Thank you udah mau sharing. Ya, sebelum kita benar-benar tutup nih Beb, kita mau dengar dua patah kata dari Mister Kata. Kata. Keluarga. Kata orang-orang, keluarga adalah harta paling berharga. Tapi tidak jarang, harta yang berharga itu malah membuat kita kecewa. Keluarga yang didamba-dambakan menjadi tempat terbaik, malah menjadi penjara buat kita. Rasanya ingin lari dari penjara itu. Kita rasa ingin melarikan diri dari kenyataan. Namun, kita tidak bisa memungkiri kalau itu adalah tempat kita berasal. Dan itu adalah tempat kita berpulang. Berawal dari kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Titik.